sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu hasanatin bi'ashri amsalha ila sab'imi'ah. Jadi setiap kebaikan yang kita kerjakan, kebaikan entah itu sholat, entah itu sedekah, entah itu ibadah-ibadah, pokoknya kebaikan, kata Rasulullah itu mendapatkan balasan 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Ya, apalagi di bulan Ramadan seperti sekarang ini, bulan yang sangat istimewa sekali. Para ulama menyebutkan bahwasanya bulan Ramadan awalnya adalah rahmat, pertengahannya adalah ampunan, dan ujungnya atau akhirnya adalah dibebaskan dari api neraka. Oleh karenanya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan rahmat dari Allah, juga mendapatkan ampunan dari Allah, dan kita juga termasuk golongan hamba-hamba Allah yang dibebaskan dari api neraka. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan ibadah badaniyah, jadi ibadah badan yang afdol, yang sangat utama sekali, yaitu sholat. Sampai Masya Allah niki padahal nggih anginnya semriwing, tapi saya berkeringat tadi tuh. Nah, jadi sholat ini luar biasa, apalagi kalau rutin nggih, sampai nanti akhir Ramadan full. Nah, ini tinggal mengalihkan. Jadi kalau kita mengerjakan dari awal sampai akhir, ini berapa rakaat yang kita kerjakan ini berjamaah dan setiap malam. Dan kita berdoa mudah-mudahan juga mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ini malam yang luar biasa ini. Apabila orang beribadah bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, ini pahalanya lebih besar daripada beribadah selama 1000 bulan. 1000 bulan ini 82 tahun sekian. Ini ya kita nggak mesti tahu usia kita berapa, tapi kita berharap mudah-mudahan mendapati malam Lailatul Qadar. Tapi ibu-ibu, bapak-bapak, ada suatu ibadah yang ini kita lebih santai, lebih ringan, nggak perlu capek-capek, tapi pahalanya bisa melebihi pahala jumlah rakaat sholat yang sudah kita kerjakan. Apa itu? Yaitu belajar dan mendengarkan kajian ilmu agama. Suatu ketika ada salah seorang sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari ini suatu ketika berjumpa dengan Rasulullah SAW. Kemudian Rasul, sebagaimana kebiasaan beliau, selalu memberikan manfaat dan ilmu pengetahuan kepada umat-umatnya. Beliau mengatakan, beliau bersabda, ya Abu Dzarrin, la antaghduwa fata'allama ayatan min kitabillah khairun laka min an tusalliya mi'ata raka'ah. Kata Rasulullah, wahai Abu Dzar, engkau keluar rumah, ya, ikut kajian, mendengarkan penjelasan, ya, mendengarkan kajian hanya 1 ayat saja, kata Rasulullah, itu lebih baik dan lebih utama daripada sholat sunnah 100 rakaat. Kemudian beliau melanjutkan, ya Abu Dzarrin, la antaghduwa fata'allama baban minal ilmi khairun laka min an tusalliya al-faraqah. Wahai Abu Dzar, engkau duduk manis mendengarkan kajian 1 bab ilmu agama, itu lebih utama daripada mengerjakan sholat sunnah 1000 rakaat. Kita tadi sholatnya nggak sampai 20. Di beberapa masjid, di beberapa mushola sholatnya 20 rakaat tambah witirnya 3. Ya. Kalau seandainya paling full misalnya 20 rakaat, setiap malam orang mengerjakan sholat 20 rakaat selama 1 bulan, dan katakan Ramadan ini jumlahnya 30 hari, karena kalau bulan Hijriah itu kalau nggak 29 ya 30, katakan 30 dikali 20 berapa jumlahnya? 600. Jadi kalau sholat full dari awal bulan sampai akhir bulan, yang kita perkirakan jumlahnya 30, salat tarawih yang 20 rakaat, itu jumlah totalnya adalah 600 rakaat.
itu sholat dengan khusyuk, bukan tergesa-gesa, bukan seperti di sebagian tempat, di banyak tempat, Allahu Akbar, Sami'allahu hamidah, Allahu Akbar, yang tidak memperhatikan syarat dan rukun, apalagi tumanina tidak diperhatikan sama sekali. Kalau orang sholat seperti itu ya nggak ada gunanya, cuma dapat capek dan dapat lelah. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, rubba qa'imin laisa min qiyamihi illa at-ta'ab was-sahar. Jadi banyak orang yang sholat, ya, mengerjakan sholat tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya rasa ngantuk dan rasa capek. Oleh karenanya penting ini, kita kalau sholat itu harus sesuai dengan ajaran dan tuntunannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita duduk manis mendengarkan dengan seksama seperti ini, adik-adiknya juga tenang, tidak rame. Nanti kalau rame sini, nanti sama saya gantian. Ya. Kalau mendengarkan dengan seksama, memahami, kata Rasulullah, ya, satu bab permasalahan ilmu agama, kata Rasulullah lebih baik daripada sholat sunnah berapa rakaat tadi? 1000 rakaat. Kenapa demikian? Karena ini sholat sunnah. Sedangkan belajar ilmu agama, mendengarkan kajian ilmu agama, mempelajari hukum-hukum agama itu adalah wajib. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu agama itu hukumnya wajib. Bagi siapa? Bagi setiap umat Islam. Laki-laki, perempuan, kecil, besar, ya. Kalau sudah balik, ini wajib belajar ilmu agama. Orang tua juga wajib mengajarkan kepada anak-anaknya tentang ilmu agama. Nah, wajib dengan sunnah itu lebih utama wajib. Kalau wajib dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Tapi kalau sunnah dikerjakan berpahala, sama-sama berpahala, tetapi jika ditinggalkan tidak sampai berdosa. Oleh karenanya lebih utama perkara yang wajib. Orang itu harus mendahulukan perkara yang wajib, ya, daripada perkara yang sunnah. Perkara yang sunnah bagaimana dikerjakan? Kalau memang yang wajib sudah dikerjakan. Bahkan para ulama menyebutkan orang kalau disibukkan dengan perkara yang wajib sehingga tidak sempat mengerjakan perkara yang sunnah, maka dimaklumi. Man syaghalahu al-fardu 'anil nafli fahuwa ma'dzur. Orang kalau sibuk mengerjakan yang wajib sehingga tidak sempat mengerjakan yang sunnah, itu dimaklumi, ada alasannya, diterima alasannya, dimaklumi nanti di akhirat. Nah, misal ada penggalangan dana untuk orang-orang, untuk pembangunan musola misalnya, ini mau direhab misalnya karena jamaahnya banyak, mau dibikin tambah teras misalnya, ada panitia kemudian minta ke jamaah, salah satu jamaah diminta, tapi karena Pak Fulan ini punya tanggungan, punya hutang banyak, dan membayar hutang itu hukumnya wajib, sehingga dia mengatakan, mohon maaf panitia, untuk saat ini saya tidak bisa bantu karena tanggungan saya banyak. Lah, apakah dicela orang seperti ini? Tidak. Kenapa? Karena dia sedang sibuk untuk menutupi tanggungan wajib, sehingga tidak sempat sedekah yang sifatnya adalah sunnah. Jadi dimaklumi. Sebaliknya, kalau orang sibuk dengan perkara sunnah sehingga lalai dengan perkara wajib, maka dia terperangkap dengan tipu daya setan. Para ulama mengatakan, man syaghalahu naflu 'anil fardhi fahuwa maghrur. Orang kalau disibukkan dengan perkara sunnah sehingga lalai dengan perkara yang wajib, maka dia tertipu. Kayak gimana itu? Ya, kayak nanti misalnya setelah puasa 30 hari atau 29 hari di akhir bulan Ramadan, setelahnya kan hari raya itu kan. Biasanya ada orang yang pas puasa nggak puasa, pas sholat nggak ikut sholat. Kemudian kalau sholat hari raya paling depan, bajunya dibikin paling bagus, paling wangi, minyak wanginya paling ganteng pokoknya. Jadi dia sibuk ya dengan sholat Idul Fitri, tapi tidak melaksanakan sholat subuh. Sholat subuh. Lah sholat subuh hukumnya wajib, sedangkan sholat Idul Fitri hukumnya adalah sunnah. Lah orang yang seperti ini itu adalah orang yang terpedaya, ditipu oleh setan. Setan itu menghias-hiasi supaya apa? Mengerjakan yang sunnah, meninggalkan yang wajib. Lah oleh karenanya
monggo kita alhamdulillah sudah mengerjakan perkara yang sunnah. Yang wajib jangan sampai ditinggalkan. Apa itu? Belajar ilmu agama. Bagaimana supaya sholat saya ini benar, bagaimana supaya toharoh saya ini benar, bagaimana supaya puasa saya ini benar. Yang suka tadarusan ini juga harus belajar bagaimana supaya bacaan Al-Quran saya ini benar. Jangan cuman semangat megang mic kalau pas tadarusan tapi bacaannya morat-marat nggak karu-karuan. Ini bukannya malah mendapatkan pahala, tetapi malah mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena membaca Al-Quran itu syaratnya mendapatkan pahala adalah membaca dengan benar. Kalau membaca sendiri nggak belajar, kemudian salah-salah, nggak ada yang membenarkan, itu tidak malah mendapatkan pahala, tetapi malah berdosa. Oleh karenanya monggo jangan hanya semangat salat tarawih, tapi juga semangat untuk belajar bagaimana kita menjadi seorang muslim yang mengerti tata cara ibadah sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita diberikan keberkahan umur, mudah-mudahan kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan sesuai dengan petunjuk dan ajaran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, tentunya adalah dengan ilmu. Orang yang beribadah berdasarkan kebodohan itu tidak akan mendapatkan sedikit pun pahala dari Allah Subhanahu wa taala.